Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 8 Juli 2024 hari Senin. Seperti biasa jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Ya. Untuk sekarang ya hari Senin, kondisi saya sudah sedikit better walaupun masih ada terpengaruh obatnya sedikit ya, jadi masih ada lemas sedikit tapi sudah lebih baik. Kemarin ya pada saat live NFP ini kan kalau masih ada ingat ya, ini range ataupun yang saya berikan kemarin ya, range-nya sudah kalian lihat dari 2336 sampai 2390 ya. Ini merupakan range yang bisa kalian lihat bahwa ini adalah range yang sudah saya buat beberapa jam sebelum NFP tanpa saya ada memperhatikan channel lain ataupun orang lain menganalisa. Ini pure dari saya sendiri. Dan benar harga itu kemarin berhenti tepat di 2390 ya, sampai 2391 sih ya, beda tipis. Nah kemarin pada saat live NFP itu sebenarnya saya ada pantau dikit ya, kalian yang ngechat di YouTube dan juga yang di Discord. Tapi pas banget setelah NFP keluar itu saya sudah tidak kuat ya, akibat kena obat itu sudah ngantuk banget, jadi cuma lihat sebentar, ngelihat data yang hasilnya mix itu kan keluar seperti ini candlenya, saya langsung sudah menghilang dari dari peradaban trading itu. Intinya saya kemarin nggak ada trading kemarin hari Jumat ya. Tapi kalau dilihat hasil newsnya ya, hasil news di sini saya ada mau kasih info sedikit kalau ada satu hal yang dimana itu saya lupa bilang. Ini memang saya ada berikan untuk prediksinya ya, unemployment rate di angka 4 sampai 4,1, kemudian NFP-nya 180 sampai 225 ribu, pendapatannya itu 0,3 sampai 0,4 yang bulanan, kemudian yang tahunan 3,8 sampai 4%, dan kemudian yang keluar kemarin itu previous week. Ntar ya kita sekalian lihat ya. Yang kemarin keluar itu di hari Jumat pada saat NFP ya, berdasarkan NFP itu kalau bisa dibilang hasilnya mix, dia hampir kena lah ya dari batas-batasan yang saya buat kemarin. Yang saya lupa kemarin itu adalah saya lupa bilang kalau NFP itu datanya bisa terjadi yang namanya revisi. Jadi kemarin pada saat saya buat video itu benar-benar lupa ya kan, saya cuma ingin memberitahu ataupun ngasih tahu bagaimana prediksinya. Saya lupa bilang kalau akan data itu bisa terjadi revisi. Jadi kalau terjadi revisi bagaimana selanjutnya itu saya pure benar-benar lupa bilang kemarin ya. Saya intinya kemarin itu cuma ingin bilang pergerakannya bagaimana dan juga bagaimana angkanya, itu aja sih. Jadi saya lupa kalau terjadi revisi itu bakal seperti apa. Itu literally saya lupa kemarin. Nah, jadi di sini saya akan bahas dulu sedikit untuk yang kemarin ya. Untuk hari ini kita nggak ada berita apapun kayak hari Senin ya. Hari Senin ya kita santai aja hari Senin ya, nggak punya berita apapun. Jadi saya akan pure bahas untuk NFP hari Jumat kemarin ya. Kenapa market itu literally shock berat ya, shock berat. Tapi di sini saya mau turut berbelasungkawa dulu buat teman-teman kalian. Buat kalian semua, buat brosis semua, buat trader semua yang sekiranya trading style dengan sistem stop order ataupun limit order ya. Karena inilah yang saya takutkan ketika kalian trading dengan style seperti itu. Namanya broker, walaupun kalian bilang itu brokernya bagus ya, pasti akan ada yang namanya kena slippage. Ya, pasti ada yang namanya kena slippage. Ini kejadian seperti ini saya sudah berulang kali rasakan. Ya, jadi kalau sekiranya kalian itu baru nemu pertama kali, baru merasakan pertama kali dan kalian merasa kecewa terhadap broker tersebut, ya sudah, ya itu kembali ke diri kalian sendiri. Tapi kalau saya pribadi, bukan masalah di brokernya. Ya, memang broker itu ya namanya juga broker ya kan, pasti ada yang namanya delay, pasti ada namanya slippage, walaupun kalian pakai broker yang spreadnya 0, walaupun dengan low spread, zero spread, raw spread, apalah bahasanya itu. Ketika news besar, ketika terjadi volatilitas yang tinggi, itu tidak menutup kemungkinan, bahkan broker besar pun ya, broker yang ada di TradingView pun tidak menutup kemungkinan bisa terjadinya gap ya.
bisa terjadinya gap, bisa terjadinya delay, bahkan terjadi requote juga bisa. Itulah namanya broker, kecuali kalian itu tradingnya langsung ke liquidity provider ataupun ke LP, itu beda cerita ya. Jadi kalau kalian kemarin saya benar-benar lihat di sini ya, pada saat hari Sabtu itu saya tonton TikTok banyak banget yang kesabet margin call di sini. Ya, saya lihat banget banyak video TikTok itu banyak pasang yang banyak sell gitu kan, banyak pasang sell stop ya, dan juga banyak pasang buy stop juga gitu kan di atas sideways-nya di sini. Ya, habis itu kesabet. Ya, itulah resiko trading berdasarkan news jika hasilnya mix. Kan kemarin sudah saya katakan juga hasilnya itu potensialnya mix. Ya, beginilah hasilnya. Ya, kesabet kalian atas bawah ini. Jadi bagi kalian yang baru di dunia trading, jangan kaget ya. Jangan kaget kalau ngelihat harga itu bergerak spike gila-gilaan sejauh 280 pip. Itu biasa aja sebenarnya. Ya, makanya saya nggak mau trading pada saat news yang dimana saya sudah tahu hasilnya mix, saya skip. Ya. Tapi kalau saya sudah tahu nanti misalnya ataupun saya perkirakan hasilnya memang bisa satu arah, itu saya akan open. Sekalipun saya open mungkin selang 1 menit ya, karena saya sudah kapok berulang kali dulu ya. Saya literally H plus 1 detik gitu kan, keluar news jelek langsung saya entry itu langsung kesabet atas bawah kena slippage gitu kan. Entry sell di sini di 2363 malah keseret turun sampai 2351 gitu kan. Itu ada, itulah namanya slippage ya. Kemudian kalian mau pasang buy di 23, kemudian pada saat harga bergerak naik kalian ngebuy di 2355, tapi kalian nggak dapat, malah ngebuynya dapatnya di 2370. Tuh. Itu malah juga bisa terjadi. Intinya kemarin banyak banget korban di sini ya. Jadi saya turut berbelasungkawa dulu buat kalian semua yang merasakan dampak dari NFP kemarin ya. Jadi sebaiknya kalau kalian masih trading dengan style seperti itu, it's okay, nggak masalah selama modal kalian kecil. Pakailah akun Sen modal $10, it's okay, nggak masalah. Ubahlah cacing jadi naga, itu bisa ya. Tapi kalau kalian modal besar, ya hati-hati aja, nanti takutnya bisa seperti ini ya. Jadi yang penting kalian jangan kapok kalau misalnya nanti news di hari Rabu atau hari Kamis itu kan ada data CPI. Jangan kapok kalau kalian melihat nanti bakal bisa candlenya itu seperti ini lagi ya, jangan kapok. Intinya seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Saya akan bahas dulu sedikit. Untuk data NFP kemarin itu keluarnya adalah 206.000. Memang sih di situ di atas data yang saya buat ya. Ini kan NFP saya perkirakan 180.000 sampai 225. Lumayan besar memang jaraknya. Yang keluar itu 206.000. Nah, yang perlu kalian concern adalah data sebelumnya. Ini data sebelumnya itu direvisi jauh sekali ya. Data revisinya itu besar sekali perbedaannya. Data sebelumnya itulah 272.000, kemudian dikoreksi turun menjadi 218.000, which is itu lumayan besar perbedaannya ya. Jika dibandingkan dengan data sebelumnya, dengan data konsensus yang hanya 190.000 dan keluar 206.000, memang ini terlihat positif, tetapi besar revisi itu lebih besar dibandingkan dengan data konsensus dibandingkan data yang keluar. Jadi market itu yang semula berekspektasi itu bisa drop XAUUSD-nya, kemudian didorong naik. Dan itu juga didorong juga oleh tingkat pengangguran. Ini sih sudah saya expect memang ya, dari 4% ke 4,1. Kemudian dari tingkat pendapatan yang bulanan juga masih sama di angka 0,3% ya, sesuai juga. Kemudian yang year on year itu 3,9% ya, di tengah-tengah antara 3,8 dan juga 4%. Tapi 3,9 ini di bawah dari data sebelumnya. Jadi bisa dikatakan dari segi tingkat pendapatan rata-rata per jam yang tahunan itu sudah mulai turun ke angka 3,9% dari yang sebelumnya 4,1. Dan kemudian juga tingkat tenaga kerjanya itu direvisi turun pada bulan sebelumnya menjadi 218.000 yang sebelumnya 272.000, dan tingkat pengangguran itu naik menjadi 4,1%. Jadi dengan demikian sebenarnya ada sedikit isu yang dimana kemungkinan
The Fed akan mulai melakukan pemotongan suku bunga mungkin adalah nanti di bulan September seperti biasa. Karena kalau kita lihat ya sekarang, untuk masalah probability terjadinya pemotongan suku bunga di bulan September itu naik menjadi 72%. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Kita memang memerlukan data terakhir nanti di hari Kamis, yaitu data CPI, ya, data CPI. Itu adalah nanti di hari Kamis. Jadi kita akan lihat apakah sekarang ini kan probability-nya pemotongan suku bunga di bulan September adalah 72%. Jika nanti data inflasi bisa mendorong probability ini naik menjadi 80-90%, berarti itu akan terjadi fix ini bisa naik. Ya, ini bakal bisa naik. Tapi kalau malah inflasinya tetap bergerak tinggi, ini kemungkinan bisa ditekan turun. Dari 72 mungkin bisa turun di bawah 50% mungkin. Ya, kemungkinan bisa seperti itu. Itu makanya kalau dilihat dampak dari NFP kemarin itu didorong persepsi masyarakat, persepsi trader yang dimana dengan NFP yang tidak terlalu tinggi, tetapi tingkat pengangguran yang sudah naik, ya, tingkat pengangguran yang sudah naik, dan juga kalau dilihat ya secara detail, manufacturing payroll itu ternyata hasilnya minus, ya, kemudian non-farm private itu juga hasilnya kecil, ya, cuma 136.000. Kemudian di sini walaupun dengan government payroll-nya itu cukup tinggi, ya, dari 25.000 ke 70.000 lumayan tinggi, tapi dari segi manufaktur ini minus 8.000. Jadi minus 8.000 orang, ya, pekerjanya. Jadi bisa dibilang dari segi manufaktur itu memanglah hasilnya di bawah 50. Jika kalian ingat kemarin itu kan ada data flash manufacturing dan ISM manufacturing PMI, itu kan hasilnya jelek semua di bawah 50. Itulah menandakan kalau dilihat di sini manufaktur payroll ternyata itu minus 8K, minus 8.000. Jadi wajar aja ternyata dari segi manufaktur kurang bagus perekonomiannya saat ini, ya. Jadi kalau dilihat secara sekilas, dengan demikian data NFP hari Jumat kemarin mendorong spekulasi bahwa nanti di bulan September The Fed akan bisa memangkas suku bunga sebanyak 25 basis poin untuk yang pertama kalinya. Walaupun tentu saja trader masih akan menunggu data yang penting ataupun faktor terakhir apakah benar akan ada pemotongan suku bunga di bulan September sebanyak 25 basis poin atau tidak, yaitu adalah nanti di hari Kamis. Ya, di hari Kamis kita akan ada data yang namanya CPI di Amerika. Ya, jadi hati-hati untuk tingkat inflasi di sini akan menjadi kunci apakah probability pemotongan suku bunga akan meningkat atau bahkan menurun di bulan September. Ya, untuk bulan Agustus ini pasti akan tetap segini angkanya. Yang berbeda hanyalah di bulan September. Jadi kalau kalian lihat nanti mungkin bisa di H-1 jam, ya, H-1 jam di hari Kamis nanti, lihat probability-nya berapa, 72,2. Dan ketika H+1 jam berita inflasi keluar, kalian lihat probability-nya berapa. Jika probability-nya ini turun di bawah 50%, itu menandakan berarti kemungkinan akan tidak ada pemotongan suku bunga, kecuali menunggu data nanti di bulan Agustus, ya. Kita akan lihat bagaimana hasil dari CPI pada minggu ini, ya. Oke, jadi semoga kemarin, ya, pada saat live NFP kemarin, semoga ada yang dapat posisi, ya. Walaupun sebenarnya sih rada berat ambil posisi kemarin. Kenapa? Ya, masalahnya ini, ya, ini masalahnya nih, harga memang ketahan pertama di sini. Harga itu kemarin drop, ya. Harga itu kemarin drop nyaris banget kena ini, ya, nyaris banget, literally tinggal tipis sekali, ya. Ini dropnya sampai 2347. Ini kalau besar zonanya itu 2347,6. Ini penurunan kemarin itu dropnya sampai 2347,8. Aduh, tipis sekali, luar biasa, ya, tipis sekali. Terus bagaimana untuk hari ini? Apakah kita mau ambil buy atau ambil sell? Tentu saja kita akan tetap ambil buy, ya, jelas banget. Ya, tapi sebelum itu saya akan breakdown seperti biasa, ya.
Saya akan breakdown dari sudut pandang time frame yang besar. Tapi kalau kalian ingin sell, ya silakan aja sih ya. Kalau kalian ingin sell silakan aja dengan stop loss cukup pendek ya. Cukup di 2395. Kalau kalian ada mau nekat nge-short sekarang, stop loss di 2395, take profit silakan atur sendiri. Ya, silakan atur sendiri. Saya nggak mau bilang-bilang sampai 2345 malah kejauhan. Kemudian di 2375 terserah kalian. Ini masalahnya kalian counter masalahnya ya. Jadi kalau kalian mau short, counter silahkan, tapi stop lossnya pendek aja. Oke, sekarang saya akan bahas dari segi time frame yang besar ya. Kita lihat dari segi monthly. Monthly kita jelas banget sudah nge-sweep high di bulan Juni. Ya, ingat kemarin sudah saya katakan minimal harga itu sudah kena di 2360 ataupun setengah dari bearish candle-nya di bulan Juni. Kalau memang di bulan ini itu menginginkan bearish, sudah kena. Dan ini persyaratan yang bagus juga sudah kena. Jadi minimum requirement ya ataupun persyaratan minimal sudah kena di 2361. Kemudian persyaratan yang recommended lah bahasanya itu juga sudah kena sekarang ya, sudah ngambil high di 2387, which is good. Jadi kalau memang harga itu bisa dibanting turun akibat dari data inflasi nanti di hari Rabu, siapa tahu ya kan, siapa tahu nih ya, walaupun amit-amit sih ya dari harga sekarang itu sampai harga opening itu kan 610 pip, tapi kita nggak tahu apa yang bakal terjadi selama beberapa hari ke depan, who knows ya kan. Jadi kalau misalnya memang ini market berkehendak untuk bergerak bearish ya, dan dari bullish berubah menjadi bearish dan dia ngebreak 2318, ya sudah, kemungkinan kita akan bisa melihat yang namanya drop di XAU/USD, bahkan dropnya itu akan menciptakan yang namanya pertama kalinya koreksi sampai ke 2200 ya, kalau memang berkehendak market itu bearish. Karena persyaratannya sudah kena semua ya, minimum requirement sudah, recommended requirement juga sudah ya, sudah pas semua. Kalau dari segi weekly kita pure banget sudah melewati yang namanya high dan resistance di sini, which is good ya, which is good. Berarti harga benar-benar breakout luar biasa ya, dia berhasil mengambil semua high di minggu-minggu sebelumnya ya. Bahkan sampai di tanggal 3 Juni kemarin ya di 2387 benar-benar bullish sekali ya. Jadi kalau dilihat pada bulan ini, pada minggu ini, kalau kita lihat memang ekor atasnya kita tidak punya ya. Ekor atasnya kita belum punya untuk di minggu ini. Kita opening dengan candle yang bergerak turun untuk saat ini. Jadi secara secara weekly, kalau memang weekly ini mau bergerak lanjut naik ya, kalau memang market ini bergerak lanjut bisa naik ya, minimum requirement adalah kalau memang harga memang bisa bergerak naik ya, idealnya adalah otomatis kita harus bisa meretest resistance become support di sini. Tapi itu kan jauh banget ya, memang idealnya ini kan break kemudian retestnya mungkin sampai sini ya, retest di sini baru naik itu bisa. Tapi itu kan jauh banget ya. Mungkin saya bisa kasih adalah minimal ya. Minimal requirementnya adalah sampai sini. Minimalnya ini berarti ada di sekitaran harga 2360. Jadi minimalnya ketika harga sudah kena di 2360 ya, dan itu harga bisa muter balik nanti ya, itu kemungkinan harga bisa bergerak naik sampai ke resisten di 2411 ataupun di area zona yang ada sebelumnya ya di 2411. Intinya minimum requirement adalah sampai 2360 kalau memang harga bisa turun sampai sana ya. Sekali lagi kalau bisa, kalau nggak bisa ya beda cerita. Karena hari ini, minggu ini kita bisa saya katakan ya nggak punya ekor sih, walaupun punya sih ya, tapi secara weekly kemarin itu kan ekornya kecil banget, dan apalagi sekarang kita nggak punya ekor atas. Jadi ya kalau bisa sih ya, mengingat hari inflasi adalah hari Kamis, ya udah mungkin saya lebih prefer market sekarang itu ya Senin, Selasa, Rabu itu turun,
kemudian di hari Kamis inflasinya itu turun gitu kan, inflasinya turun, kemudian market XAUSD bergerak naik, itu lebih cocok. Jadi enak ya, Senin, Selasa, Rabu turun, Kamis, Jumat lanjut bergerak naik, mengambil high sampai 2390 bahkan sampai ke level 2400, itu lebih enak. Tapi kalau malah market ini turun kemudian naik dan akibat inflasi turun, wah itu gawat ya, itu beda cerita. Jadi ibaratnya kayak sekarang gini ya, ini kan hari Senin sekarang, Senin turun ya, Senin turun, kemudian dibalik, kemudian di hari Selasa naik, Rabu naik, nah kemudian di hari Kamis ya, ini sampai hari Rabu nih, sampai di 2400. Kemudian di hari Kamis akibat news ya, akibat news dari CPI di Amerika gitu kan, hasilnya CPI-nya ternyata masih tinggi. Ya udah nih, kalau misalnya harga bergerak turun lagi ya, turun lagi, itu beda cerita. Yang dimana ini kemungkinan penurunannya akan lanjut turun, dan di hari Jumat kita bisa tutup di bawah 2340. Ya, kemungkinan harga akan tutup di bawah resistannya di sini. Itu beda cerita. Ya, makanya lebih baik kalau bisa hari Senin, Selasa, Rabu itu turun dulu, kemudian hari Kamis baru naik. Nah, itu enak, nanti kita bisa nge-buy. Tapi kalau Senin, Selasa, Rabu sudah naik ya, Senin turun, Selasa, Rabu naik, dan kemudian news hari Kamisnya turun, udah kemungkinan di hari sampai hari Jumat kita bakal drop sampai ke 2336 atau bahkan sampai 2330. Ya, menurut saya sih seperti itu. Itu secara weekly. Kalau secara daily ya kita jelas banget ya, kita sudah ngebreak semua, resisten juga sudah di break semua. Kalau sekarang dilihat ini harga sedang respect area resisten yang ada di sini ya. Ini kalian bisa lihat, ini kan bekas area resisten, ini juga resisten, ini resisten di break, support di break, ini menjadi resisten juga, dan ini harga berhenti sekarang ya. Berarti idealnya karena dia merespect area resisten di sini ya, idealnya berarti harga harus bergerak turun, yang dimana berarti kalau dilihat supportnya adalah sekarang ada di area ini ya, di sini area supportnya, ataupun resisten become supportnya sebelumnya. Ini menjadi resisten, ini menjadi support, ini menjadi resisten, ini menjadi resisten, ini menjadi resisten, ini juga resisten. Jadi kalau dilihat ini menjadi supportnya. Makanya saya bilang tadi secara weekly minimum requirement adalah sampai 2360 ya, sampai 2360 itu baru enak, nanti kita bisa naik lagi. Jadi kalau bisa Senin, Selasa, Rabu kita turun dulu lah ya, pelan-pelan, kemudian kena di 2360, kemudian hari Kamisnya inflasinya itu ternyata sudah lebih rendah, di bawah ekspektasi, nah itu baru kita bisa nge-buy dengan enak. Target bisa sampai 2411, 2420 itu bisa, jauh targetnya bisa ya. Jadi kalau ketika analisa taktikal ketemu dengan hasil news fundamental itu enak banget ya, udah kita bisa nge-buy gila-gilaan nanti. Tapi kalau misalnya miss ya sudah, kita sabar dulu, jangan nekat ya. Untuk di time frame H4 ya, ini time frame H4 saya cuma bisa kasih resistennya aja ya di sini ya. Ya yang ada di pertama sih mungkin saya kasih di 2370 ya, mungkin ini ini nggak bagus sih, saya nggak pakai H4 deh, ini H4 terlalu banyak banget biasnya. Saya pindah ke H1 aja ya. Ke H1 kalau dicari memang ini sudah di break ya, ini sudah di break, puncaknya sudah di break. Kalau dilihat kenapa harga berhenti juga di 2390, karena originalnya ataupun originalnya adalah di sini ya, ini adalah originalnya. Karena kalau kalian lihat kenapa saya tidak pakai ini, kenapa saya lebih prefer pakai yang ini, karena ketika dia sudah kena ini ya, ketika harga itu bergerak naik, kena yang di sini ya, kena kemudian turun, dia kan sudah ngebreak, makanya saya pindahkan dia ke sini. Kalau dia tidak ngebreak di bawah, mungkin saya akan tetapkan dia tuh di sini. Tapi kalau dicari originalnya adalah ini, original area supply ya, originalnya tuh, originalnya emang di sini. Jadi kalau kalian mau ambil sell sekarang masih bisa dengan stop loss yang kecil ya, tadi ya di 2396, 2397 terserah ya, sekitaran itu. Tapi nggak kecil banget sih sebenarnya kalau harga sekarang ya, itu hampir 100 pip masalahnya. Ingat sekarang itu ketika mencapai level 2400 itu stop lossnya rada lebar
Ya, jadi kalau kalian juga mau nge-sell di sekitaran di sini ya, sini stop loss kalian itu juga lebar loh ya. Ini hampir 100 pip juga sekalipun kalian mau nge-sell di area supply di 2411 di sini. Ingat, untuk trading di 2400 untuk saat ini itu range-nya kalau dicari SL-nya itu jauh lumayan, hampir 100 pip. Jadi kalau kalian nggak kuat dengan stop loss 100 pip sebaiknya jangan ya. Nah, kalau dengan demikian di mana kita mau ambil buy nanti ya, jelas banget untuk nge-buy ya kita tunggu di sini ya, kita tunggu di sini. Sekali lagi di 2345 kalau bisa harga itu turun sampai sana ya. Kalau enggak ya kita bisa turun, kita bisa menunggu di harga yang lebih masuk akal ya, yang ada di 23 berapa dikit saya kasih ya. Sekitaran 2368 deh kayaknya ya, 2368. Tapi ini nggak perfect amat sih ya. Ini saya pakai area aja. Ya, ini kalau dilihat ini kan menjadi resisten di break, dan ini juga belum di retest resistannya. Jadi kalau memang nanti idealnya harga itu bisa turun ya, turun sampai sini, turun sampai sini, kemudian terjadi pembalikan, kalian bolehlah nanti ambil posisi buy itu kan. Tuh. Kalau nanti misalnya di bawah 2368, ngebreak dari 2368, sebaiknya kalian tunggu aja dulu ya. Kalau dia break di bawah 2368, biarkan harga turun dulu ya. Ingat, ini shadow panjang di sini, kalian jangan entry yang di dalam shadow di sini ya. Lebih baik kita tunggu di dalam area kotak demandnya. Karena dengan shadow panjang seperti ini, itu ibaratnya dia itu sudah ngambil semua liquidity yang ada di sini ya. Dia sudah mengambil semua demand, dia sudah mengambil area support, dia sudah ngebreak juga area support, dan kalau dilihat ini kan juga belum mengambil area demand. Jadi sebaiknya kalau dia ngebreak di bawah 2368, kalian jangan ngebuy di area yang shadow-nya ini ya. Lebih baik kita tunggu di bawah sekalian di 2345, baru nanti kita bisa ngebuy. Itu ya. Karena kalau dengan shadow panjang di sini hati-hati ya. Karena kalau kalian lihat ini kemungkinan banyak yang kejebak di sini. Jadi kalau bisa langkah baiknya kita tunggu aja di sekitaran 2365. 2345 kalau mau ngebuy nanti. Ya, tetap di 2345 kita tunggu kalau memang bisa harga itu turun sampai sana. Ya, kalau bisa. Kalau dicari di time frame yang kecil, kita tidak ada struktur demand yang bagus. Kalau dicari time frame yang kecil juga kita tidak ada struktur liquidity yang bagus. Ya, ini sih potensialnya liquidity emang ya. Ini potensialnya liquidity. Ini potensialnya satu. Oh enggak, ntar. Jadi satu sini, 1 2, cuma ada 2 sih, cuma ada 2 level. Tapi kalau saya ngelihatnya ini sih kurang bagus sebagai area liquidity yang di sini. Jadi kalau kalian mau pakai ini sih bisa, cuman ya prefer sekalian di travel terakhir lah ini ya, di 2368 di sini. Kalau saya sih prefer di 2368 sekalian di sini kalau mau cari ambil buy nanti ya. Jadi tentu aja buy kita harus dengan kondisi ada konfirmasi ya, jangan nekat langsung ngebuy juga, beda cerita. Memanglah kita memang bisa ngebuy, tapi kalau bisa tetap dengan konfirmasi. Targetnya memang bisa sampai 2411 ya, karena bisa sampai sini, bisa sampai di area supply-nya di sini ya. Ini di sini sebelum dia drop ya, bisa sampai sini ya. Dan kalau kalian cari apakah hutang-hutangnya itu ada di bagian bawah, jelas banget ya. Kita jelas banget kita punya utang di bawah banyak ya kan. Udah cari kita pasti punya utang di bawah banyak banget. Cuma kalau di sini sih nggak kelihatan ya. Saya lagi males nyarinya. Mungkin nanti kalau saya sempat kasih tahu, mungkin saya akan kasih tahu. Intinya saya sempat ngelihat sih ada utangnya di bawah lumayan ya. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Untuk live nanti sore mungkin saya hold dulu ya, jadi sampai benar-benar saya temu dulu ya, jadi biar nggak
nggak enak juga kan kalau pada saat saya live itu malah batuk-batuk dan sebagainya. Jadi saya postpone dulu nanti sampai benar-benar sehat 100% gitu kan, baru saya bisa live lagi. Jadi intinya untuk video saya akan tetap bikin sih ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.